wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan utama, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan semangat nggih untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk belajar ya, meskipun waktunya ya dengan kondisi malam hari ya, jam istirahat, namun sekali lagi kita tetap bersemangat untuk berthalabul ilmi. Semoga apa yang kita usahakan ini senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita, junjungan besar Nabi kita ya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan banyak teladan, banyak sekali kisah-kisah ya perjuangan yang beliau hadirkan. Semoga itu menjadi inspirasi untuk kita dan kita meneladani apa yang telah beliau lakukan hingga akhir nafas kita. Kemudian yang berikutnya saya akan membacakan kegiatan acara pada malam hari ini. Yang pertama ya, seperti biasa pembukaan dilanjutkan dengan tilawah Quran, kemudian pembelajaran atau inti, dan yang kelima adalah penutup. Monggo kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kemudian kita lanjutkan dengan tilawah Quran. Monggo kepada Bu Indah disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العظيم. Shadaqallahul Syukran jazakumullah kepada Bu Indah yang sudah melantunkan beberapa ayat Al-Quran. Semoga ini menjadi penyemangat kita, penyejuk hati kita, sehingga kita dimudahkan ya untuk bertolabul ilmi pada malam hari ini. Berikutnya adalah materi inti ya. Pada malam hari ini kita sudah sampai kepada pembelajaran keempat ya. Pertemuan keempat pada malam hari ini, yang mana di hari Rabu kemarin kita sudah mempelajari ya surat Al-Fatihah sampai ayat kelima dan juga beberapa tata bahasa. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita juga sudah hadir dan insya Allah siap nggih untuk menyampaikan materi pada pertemuan keempat, dan monggo Ibu-ibu tetap semangat ya untuk menyimak apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Monggo kepada Ustadzah Erlin Rosida, waktu dan tempat disilahkan. Bisa langsung screen-nya, Bu Indah. Bisa langsung Mbak, monggo. Tes, suaranya jelas ya? Jelas. Jelas, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat Ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu ya, karena ini udah hampir jam 8, takutnya nanti terlalu malam ya, ngantuk. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas bersama surat Al-Fatihah ayat ke-6 dan ayat ke-7 ya, sampai ayat ke-7. Kemudian di tata bahasanya nanti kita akan mempelajari bentuk feminim ya. Bentuk feminim. Kalau kemarin sempat kita maskulin ya, bentuk maskulinnya. Ini kata ganti bentuk feminim ya. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muannas ya. Pada pelajaran hari ini ya, insya Allah kita akan mempelajari 10 kosakata baru ya, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran hampir sebanyak 3.298 kali. Ya. Alhamdulillah di akhir pelajaran keempat nanti kita telah belajar 44 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran hampir 15.387 kali ya. Jadi yang pelajaran 1, 2, 3, dan 4 ini terkumpul jumlahnya kosakata 44 kosakata baru ya. Yang ini akan ada dalam Al-Quran, disebut dalam Al-Quran itu hampir 15.387
387 kali ya. Kalau kita lihat baterai yang ada di samping ya, insya Allah selesai pelajaran keempat itu nanti baterai kita hampir terisi ya, otak kita hampir terisi sekitar 15.000 ya, 15.000 kosakata. Kosakata Al-Fatihah ya, itu disebutkan di alam Al-Qur'an kurang lebih sebanyak 7.500 kali ya. Kalau ditambah dengan ta'awud itu sekitar 9.000 ya, 9.000 kali. Seperti kata alladzina, minalladzina, kemudian Allah, min, ila siratim mustaqim ya. Allah, lillahi alaikum ya, alaikum. Nah ini ada di dalam Al-Qur'an ya, kurang lebih 7.500 kali. Pada pelajaran yang pertama ya, kita akan mempelajari surat Al-Fatihah ayat ke-6 ya, yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ihdina artinya tunjukilah kami, as-sirat jalan, al-mustaqim yang lurus. Ihdina ya, ihdina itu dari kata ihdi ya. Ihdi artinya adalah tunjukilah. Kemudian na ya. Bilang ya. Bentar. Kok hilang? Kok enggak muncul ya Mbak Indah? Kok jadi info? Masih kelihatan kok, Mbak? Oh, di sini kok anu ya? Sebentar. Sebentar muncul ini. Di tempat tanah kok hilang ya? Sebentar saya tanyakan. Atau stop screen dulu, baru nanti buka lagi. Gitu. Mohon maaf masih pemula. Kelihatan lagi ya. Jadi sudah kelihatan ya Bu ya? Sudah kelihatan. Jadi kata ihdina berasal dari kata ihdi ya, yang artinya tunjukilah, kemudian na artinya adalah kami ya. Jadi ihdina adalah tunjukilah kami. Dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 2 kali ya. Nah, kita pernah mengenal ya, insya Allah pernah dengar kata hidayah. Hidayah atau huda. Ya, ini artinya adalah petunjuk. Hidayah, huda artinya petunjuk. Ya. Huda lil muttaqin. Ya. Huda lil muttaqin, huda linas. Ya. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa ya, di surat Al-Baqarah ya, atau huda linas. Ya. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kemudian as-sirat ya, artinya adalah jalan. Ya, ini disebutkan dalam Al-Qur'an ya, kurang lebih sebanyak kata ini disebutkan sebanyak 45 kali. Jadi as-sirat adalah jalan. Sedangkan al-mustaqim ya, artinya adalah lurus. Ya, kalau jangan lihat di sini seperti gambar ini ya. Seperti gambar ini, lurus. Al-mustaqim. Disebutkan di dalam Al-Quran kurang lebih sekitar 37 kali. Ya, kita kemarin sudah mengenal kata al ya. Kalau sebuah kalimat yang misalkan kitabun ya, kitabun buku.
Ya, buku yang mana? Ya, kan belum jelas, masih umum ya. Tapi kalau sudah memakai kata Alkitabu, maka buku itu, ya, bukunya sudah jelas, ya. Ini. Jadi al itu menunjuk artinya adalah itu. Ya. As-siratal mustaqim, ya, berarti jalan yang lurus, ya. Artinya jalannya sudah jelas, jalan yang lurus. Maksudnya seperti itu. Ini as-siratal mustaqim artinya ada jalan yang lurus. Ibu Vila, apa pesan dari Suaranya putus-putus ya, Mbak? oh, masih putus-putus? Halo, tes. Iya, Halo. sampun. Pesan dari surat Al-Fatihah ayat ke-6 ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya apa? Adalah tunjukilah kami ke jalan yang benar. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Kemudian menjadi seorang Muslim, kita menjadi seorang Muslim itu adalah langkah awal dari kita mendapatkan petunjuk. Ya, kita membutuhkan petunjuk Allah ya, saat kita mendirikan sholat, saat kita setelah sholat, saat bekerja, saat di rumah, saat di kantor, saat di kelas, ketika berinteraksi dengan orang lain, ketika kita sedang di pasar, ketika kita ya digoda oleh syaitan, ya, ketika kita berhadapan dengan seseorang, ya, jadi kita harus senantiasa meminta petunjuk kepada Allah. Sedangkan sumber petunjuk yang benar ya itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. As-Sunnah adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya kita harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan baik. Ibu-ibu Vila, ayat Al-Qur'an yang dibaca di dalam sholat ya, itu adalah bagian dari petunjuk Allah, maka kita harus mencoba untuk memahaminya, ya. Karena jika tidak, ya bisa dikatakan apakah kita benar-benar tulus meminta petunjuk dari sholat kita. Ya, kalau dalam bacaan-bacaan sholat kita tidak paham, bagaimana kita bisa meminta petunjuk kepada Allah? Bagaimana kita bisa dikatakan ya benar-benar tulus meminta petunjuk kepada Allah? Ya, maka setiap sholat adalah pengingat bahwa memahami Al-Quran itu tidak hanya merupakan sebuah kebutuhan, tetapi memahami Al-Quran itu adalah merupakan kebutuhan yang mendesak. Ya, ini dalam rangka ya kita meminta petunjuk kepada Allah, ya supaya kita itu tahu, ya memahami apa yang kita inginkan, ya makanya kita harus memahami Al-Quran. Dan ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi kita. Ya. Kemudian juga Allah akan menolong kita ya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari tanda-tanda alam semesta jika kita senantiasa memperbarui keimanan dengan selalu melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Termasuk kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, mengkaji sirah, bergaul dengan orang-orang yang sholih, menjauhi syirik, ya menjauhi bid'ah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang maka di ayat ke-6 dari surat Al-Fatihah ini kita bisa mendapatkan kebiasaan yang ke-10 ya, yakni adalah mintalah petunjuk Allah kepada Allah agar kita mengetahui dan bisa mengikuti jalan yang benar. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim itu artinya adalah kita meminta petunjuk kepada Allah agar kita mengetahui dan mengikuti jalan yang benar. Jadi kita bisa mulai praktekkan ya untuk
ayat ke-6 ini ya, nanti bisa dibuka mix-nya ya sehingga kita bisa mempraktekkan ya. Kita praktekkan, saya bacakan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikan ya. Ihdina Tunjukilah Tunjukilah kami kami as-sirata jalan al-mustaqim. yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kami jalan yang lurus. Ibu-ibu bisa praktekkan, diulang 2 kali. Silahkan. Ihdina Tunjukilah as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat, jalan al-mustaqim yang lurus. ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Insyaallah paham ya di surat ayat ini. Kemudian siratal ladina an'amta alaihim. Ya, siratal ladina an'amta alaihim. Ya, yaitu sirata, yaitu jalan sirat, yaitu jalan alladina, ya, artinya orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat, ya. An'amta, engkau telah beri nikmat alaihim, ya, alaihim, atas mereka, ya. Sirat, jalan, ya, yaitu jalan alladina, orang-orang yang an'amta, engkau telah beri nikmat alaihim, atas mereka. Ya. Sirat insya Allah sudah kita pahami ya. Sirat adalah jalan, artinya jalan. Kemudian alladina, ya, alladina artinya orang-orang yang. Ya, ini banyak sekali nanti kita temui di Al-Quran. Itu sekitar 1080 kali. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 1080 kali. Alladina amanu, alladina kafaru, ya banyak. Alladina artinya adalah orang-orang yang, ya, orang-orang yang. Kemudian an'amta, ya, in'am itu nikmat, ya. In'am artinya nikmat. Sedangkan an'amta engkau telah berikan nikmat. Ya. In'am ini ada 5 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian alaihim, ya, alaihim ini dari kata ala, artinya atas. Ya, insya Allah sudah kita pernah pelajari. Him, ya, mereka, ya, him mereka. Jadi alaihim artinya atas mereka. Ya. Atas. Pesan dari ayat ini, Allah memberikan nikmat kepada para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang soleh, maka pelajarilah jalan hidup mereka agar kita bisa membaca ayat ini dengan penuh penghayatan. Maka teladanilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, ada 4 hal yang mesti kita kerjakan. Yang pertama adalah amalan, ya, seperti amalan hati. Ya. Amalan hati seperti keimanan, keikhlasan, mencintai Allah, bertakwa kepada Allah. Ya. Amalan perbuatan seperti sholat, puasa, infak, zakat, ya, haji, sedekah, berakhlak baik, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah berdakwah, ya.
Kita harus juga selain mengerjakan amalan-amalan kebaikan, juga berdakwah atau mengajak orang lain kepada Islam. Ketiga adalah tazkiyah, ya. Artinya adalah membersihkan jiwa dan perbuatan, ya. Perbuatan kita, yakni membersihkan hal-hal yang buruk dan membiasakan hal yang baik, ya. Dan Al-Quran memberikan banyak contoh, ya, di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah menerapkan nilai Islam, ya, menerapkan nilai keislaman dalam keluarga dan masyarakat, menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, ya. Maka jika kita ingin bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya, kita harus melakukan perkara ini. Keimanan, beramal baik, berdakwah, mensucikan diri, dan melakukan amar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Maka di surat Al-Fatihah ini, di ayat ini kita mendapatkan kebiasaan yang ke-11. Ikutilah teladan yang baik, ya. Baca sirah mereka, periksalah amalan kita dengan mencontoh mereka. Buatlah rencana untuk mengikuti kebiasaan mereka dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi teladan di berbagai situasi kehidupan adalah para nabi. Ya. Teladan yang paling sempurna ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini berdasarkan Al-Quran dan Sirah. Al-Quran telah memberikan sejumlah teladan lainnya, yakni pertama ketaatan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketaatan itu ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian teladan kesabaran pada Nabi Ayub alaihissalam. Teladan kegigihan ada pada Nabi Nuh alaihissalam, ya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, itu hanya yang mendapatkan 2 pengikut, ya. Kemudian berhadapan dengan situasi yang sangat sulit, ya, itu ada pada Nabi Musa alaihissalam, taubat pada Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Yunus alaihissalam dan lain-lain, ya. Banyak teladan yang ada dalam Al-Quran dan kita bisa contoh mentauladani mereka, ya. Mari kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya, ya. Sirat Jalan. Jalan. Alladzina Orang-orang yang an'amta engkau telah berikan nikmat alaihim atas mereka. Siratal ladzina, yaitu jalan orang-orang yang an'amta alaihim engkau telah berikan nikmat atas mereka. Yaitu jalan Sirat orang-orang yang alladzina engkau telah berikan nikmat an'amta atas mereka. alaihim, Yaitu jalan orang-orang yang siratal ladzina an'amta, sampainya siratal ladzina. Engkau telah berikan nikmat atas mereka. an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim. Menit, monggo
Dipraktekkan sendiri-sendiri. Alladzina orang-orang yang telah berikan nikmat telah berikan nikmat alaihim yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta alladzina itu jalan orang-orang yang an'amta alaihim yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Alhamdulillah. Insya Allah paham ya ayat ini. Kemudian kita lanjutkan ghairi maghdubi alaihim. Ghairi maghdubi alaihim. Ghairi maghdubi alaihim. Ghairi bukan jalan, al maghdub ya, orang yang mendapat murka. Al-Maghdub Mendapatkan murka. Alaihim mereka. Atas mereka. Ghairi artinya bukan ya. Ghair artinya bukan. Ya, maksudnya bukan jalan tadi. Al-Maghdub ghair ya. Ini ada 147 ya. Diulang dalam Al-Qur'an 147. Ghair ya. Bukan atau selain dari ya artinya. Ghair bukan. Kemudian al-maghdub ya. Al-maghdub artinya adalah orang yang mendapat murka ya. Murka engkau Allah. Al-maghdub orang yang mendapat murka ya. Ini satu kali ya, di surat Al-Fatihah. Al-maghdub artinya orang yang mendapat murka. Matlum ya, matlum adalah orang yang mendapat kendoliman. Ya. Bedanya dengan maghdub. Kalau maghdub adalah orang yang mendapat murka. Kalau matlum ya, matlum orang yang mendapat kendoliman. Ya, maghdub sama matlum. Makanya bacanya harus beda ya. Matlum orang yang mendapat kendoliman, sedangkan maghdub orang yang mendapat murka. Ya, insya Allah tadi sudah kita pelajari ya, atas mereka. Artinya atas, him artinya mereka. Ya. Kemudian wala dan bukan jalan. Ad-dhalin orang-orang yang sesat. Wala ini sebenarnya artinya wa itu artinya dan, la itu tidak. Tetapi biar mudah kita memahami ya, bisa diartikan dan bukan. Sebenarnya artinya kan dan tidak pula gitu. Arti yang sebenarnya. Ya ini bisa diartikan dan bukan. Dari kata wa dan dari kata la. Wa dan la artinya tidak. Ya, sekitar 1687 kali ya disebut di dalam. Kemudian ad-dhalin ya, orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Ya, sebanyak 14 kali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini bentuk jamaknya ya. Dol bentuk tunggalnya, dol artinya adalah orang yang sesat. Dolun, dolin ya. Dolun, dolin ya. Bentuk jamak dari dol hanya dengan menambahkan in ya. Dolun, dolun, dolin. Artinya sama. Ya ini baik
dolun maupun dolin itu artinya sama. Ya, ini kadang-kadang kenapa dolun, kenapa dolin? Ya, ini penempatan katanya nanti ya, susunan kata. Dia sebagai objek atau sebagai apa? Lah itu nanti yang membedakan ini dia dolun atau dia harus dolin ya. Tetapi dalam arti artinya sama ya, orang-orang yang sesat. Ya. Jadi pesan dari ayat ini, kelompok pertama adalah mereka yang mendapat murka. Ya. Jadi mereka yang mendapat murka itu adalah mereka yang tahu, ya. Jadi orang-orang yang tahu, tetapi dia tidak melakukan apapun. Ya. Ya, kita bisa membayangkan, cukup membayangkan bagaimana akhir kehidupan mereka yang sangat mengirikan ya di dunia maupun nanti di akhirat. Dan semoga Allah menjaga kita agar kita tidak seperti mereka. Kebanyakan kita ingin hidup seperti orang ya, seorang idola kita atau seorang pemimpin kita ya. Kita sering meniru ya cara mereka berbicara, gaya mereka berpakaian, bahkan mungkin gaya berjalan mereka ya. Maka kita harus mengecek para idola atau para pemimpin apakah ya para idola kita, pemimpin kita itu mengikuti Al-Qur'an dan hadis ya. Kelompok kedua adalah orang-orang yang sesat. Ya, artinya orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Ya, itu orang sesat. Mereka tidak tahu, tetapi tidak mau mencari tahu. Mereka melakukan sesuatu tanpa tahu kebenaran. Mereka tidak mau bersusah payah mencari tahu tujuan mereka diciptakan dan hidup mereka. Ya, bahkan mereka tidak mau mencoba ya untuk mencari pengetahuan yang benar. Ini orang-orang yang sesat. Mari untuk tidak berada bersama orang-orang ini setelah kita di Al-Quran. Ya. Terkadang apakah kita jauh dari Al-Quran hanya karena kita tidak tahu bahasa Arab. Ya. Maka mintalah kepada Allah agar kita selalu diberikan oleh Allah taufik untuk belajar dan memahami Al-Quran. Buatlah rencana untuk itu dan investasikan waktu kita. Ya. Berapa waktu yang ingin kita investasikan supaya kita bisa memahami dan bisa berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Ya. Maka bisa kita putuskan bahwa mulai hari ini kita tidak akan mengabaikan pelajaran bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab Quran. Ya. Alhamdulillah Allah menghadirkan kita bersama di forum ini untuk sedikit ya menginvestasikan waktu kita di dalam kita belajar bahasa Arab walaupun bahasa Arab yang dasar ya, tetapi insya Allah kalau kita telaten ya, karena semakin hari pelajaran 1 masih ringan, 2, 3 ya, kalau kita ikuti setahap demi setahap dan pelan-pelan, insya Allah kita akan bisa paham ya, sedikit banyak kita nanti akan paham bahasa Al-Quran ya. Maka kebiasaan yang ke-12, jauhilah model orang yang buruk ya. Jauhilah model orang yang buruk ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari mengikuti mereka. Kita praktekkan dengan penghayatan dan perasaan. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Nggoir. Bukan jalan. Nggoir. Bukan jalan. Al-maghdub. Orang yang mendapat murka. Alaihim. Atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang yang mendapat murka atas mereka. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, ibu-ibu yang mengucapkan bahasa Arabnya. Bukan Ghair. Orang yang mendapat murka Al-maghdubi. Atas mereka. Alaihim. Bukan orang yang mendapat murka atas mereka.
ghairil maghdubi alaihim. Nih, bisa diperhatikan? Monggo. Ghair bukan jalan. Ngoi, bukan Al-maghdub jalan. orang Al-maghdub, yang orang yang mendapat murka. alaihim atas Atas mereka. mereka. Ngoi, Ghair bukan maghdub alaihim. al-maghdub Dan orang yang dapat murka alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalan orang yang mendapat murka atas mereka. Kemudian wala ya, wala dolin ya, wala dan bukan adzolin orang-orang sesat ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang menyebutkan artinya. Wala Dan bukan pada jalan adzolin orang-orang sesat waladzolin. dan bukan pula jalan orang-orang sesat. Ya, monggo dipraktekkan. Kelihatannya ibu pada ngantuk ya. Iya Mbak, suaranya saya sendiri kayak Masih pelajaran. dan bukan pula jalan ad-dhalin orang-orang sesat. Walad-dhalin dan bukan pada jalan orang-orang sesat. Bukan pula jalan ya. Dan bukan jalan orang-orang sesat ya. Waladzolin dan bukan jalan orang sesat. Dan bukan pula orang-orang sesat. Jalan. Maksudnya Jalan. jalan orang-orang yang sesat. Ya, ini masih nyambung di ayat sebelumnya tadi. Minum air putih sik le, ben gak anu le mutahe le. Ya le. Alhamdulillah ya Ibu, di akhir ya pembelajaran ini kita mendapatkan 12 kebiasaan ya agar kita sukses. Kebiasaan yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, yakni supaya kita mengutamakan ya, utamakan keselamatan, mintalah kepada Allah keselamatan untuk apapun ya. Maka kebanyakan doa itu dimulai dengan ta'awudz ya. Melakukan aktivitas apa saja ya. Terutama ya kalau kita membaca Al-Qur'an yaitu dengan ta'awudz ya. Kemudian kebiasaan yang kedua dan ketiga adalah ada di surat Al-Fatihah ayat ke-1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka mulailah dengan bismillah, berbaik sangka kepada Allah ya atas seluruh aktivitas kita. Kemudian kebiasaan yang keempat dan kelima itu ada di surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelajari alam semesta agar kita bisa memuji Allah dari hati yang paling dalam. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kemudian kebiasaan yang keenam adalah di ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadilah penyayang dan ramah kepada setiap orang. Kemudian kebiasaan yang ketujuh di ayat keempat. Maliki yaumiddin. Selalu ingat adanya hari akhir. Kebiasaan yang kedelapan adalah iyyaka na'budu. Sembahlah Allah agar hidup kita lebih bermakna. Kemudian kebiasaan yang ke-9 di ayat 5 wa iyyaka nasta'in. Mintalah pertolongannya karena hanya Allah yang bisa menolong dan Allah menyukai kita ketika kita berdoa kepadanya untuk apapun ya. Kemudian yang 10, kebiasaan 10 adalah di ayat ke-6 ihdinas siratal mustaqim. Mintalah petunjuk untuk aktivitas apapun. Kebiasaan yang ke-11 siratal ladzina an'amta alaihim. Teladani contoh yang baik. Dan kebiasaan yang ke-12 ada di ayat ke-7 adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jauhilah contoh yang buruk
Ya. Insya Allah untuk pelajaran 4A ya udah selesai. Saya tawarkan ke ibu-ibu untuk 4B kita selesaikan di malam ini atau gimana? Halo, ibu-ibu. Selesaikan malam ini. Kayaknya masih udah ngantuk ya. Lanjut, enggak apa-apa, Bu. Takutnya nanti jadi teman tidur. Bentar, saya buka. Anu aja Bu, biar ininya di apa? Mic-nya itu suruh buka semua, wajahnya suruh menampakkan. Biar nggak ngantuk. Teman-teman di unmute semua ini, Bu. Iya. Kecuali besar ini. Ada besar ini yang di on. Bufat. Sudah, yang lainnya Nggak ada suaranya. di off-kan semua. Ya, Bapak. Sedikit kok, insya Allah. Sudah kelihatan ya? Sampun. Jadi 4B. di pelajaran 4B ya. Insya Allah kita akan belajar tata bahasa ya. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari kata ganti perempuan atau bentuk feminim ya. Dia, ha ya. Kata benda ya. Muslimat, muslimat ya. Bentuk muannas, kemudian bentuk jamak dari muannas atau bentuk jamak dari feminim ya. Kita tetap akan belajar tata bahasa Arab dengan menggunakan TPI, Total Physical Interaction, dengan menggunakan gerakan ya, gerakan tangan ya, agar pembelajaran ini bisa lebih mudah, menarik dan interaktif. Gerakannya masih ingat ya? Yang satu dengarkan, perhatikan, pikirkan, kemudian ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Ada 7 gerakan TPI. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. perhatikan, pikirkan, ucapkan, Tunjukkan, rasakan, lakukan bersama. Kemarin kita sudah mempelajari 6 kata ganti ya, yang bentuk maskulin, ya, maskulin ya. Kita sudah belajar huwa, hum, dia, mereka, ya. Anta, ana, kamu, saya. Antum, nahnu, kalian, kami. Ya, ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 1290. Okay. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Kemudian kita juga sudah belajar 3 bentuk kata dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama adalah isim, kata benda. Ya, seperti kitabun, makkatun, muslim, mukmin. Ya, yang cirinya adalah diawali dengan a, kemudian diikuti dengan un, an, in. Ya, atau jamaknya dari jamaknya al diikuti dengan un, in, at. Ya, kata benda. Kemudian yang kedua adalah fiil, ya, fiil atau kata kerja. Ya, jadi kata kerja atau fiil ini adalah menjelaskan tentang suatu aktivitas. Fataha, ya, seperti membuka. Kemudian bergabung dengan harf, ya. Yang ketiga adalah harf atau partikel atau disebut juga dengan huruf. Ya, ini biasanya bergabung dengan kata benda atau kata kerja, ya, seperti bi, li, min, fi. Kemudian kita juga sudah belajar dari kata tunggal, kemudian membuat
bentuk jamak ya. Ya, kemarin dengan menambahkan un maupun in. Ya, kemarin muslim, muslimun, muslimin ya. Mukmin, Mukminin. salih, salihun, Solihin. kafir, kafirun. Kafirun. Kafirin. Saya sebutkan untuk mereview ya, saya sebutkan bentuk tunggalnya, ibu-ibu yang menyebutkan bentuk jamaknya ya. Muslim, Muslimun. Muslimin. sama gerakan ya. Tangannya kalau muslimun, tangan kanan di muslimun di sebelah kanan, kemudian muslimin di sebelah kiri ya. Muslim, Muslimun. Muslimin. ya. Mukmin, Mukminun. Mukminin. Solihun. Salihun. Salihin. salihin, kafir, Kafir. Kafirun. Kafirin. kafirin. Ya, jadi ini contoh bentuk tunggal berubah ke bentuk jamak ya. Muslim, muslimun, muslimin itu disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 42 kali. Mukmin, mukminin sebanyak 230 kali. Solih, solihun, solihin 136 kali. Kafir, kafirun, kafirin ya. Sebanyak 134 kali dan musyrik, musyrikun, musyrikin ya. Musyrik, musyrikun, Musyrikin. sebanyak 49 kali ya. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar apa ini? Yang ini ibu-ibu ingat ya? Hum, ka, i, ya. Kum. Nah, ya ini apa? Kata ganti yang terkait ya, kata ganti terkait yang terkait dengan kalimat ya, nyambung dengan kalimat. Hum, ka, i, kum. Nah, Kum. contohnya ini. Rabbuhu, Tuhan, Rabbu, Tuhan dia. Tuhan dia, Rabbu, Tuhan mereka. Tuhan mereka, Rabbuka, Tuhan, Rabbi. Tuhan saya, Rabbukum, Tuhan, Rabbuna, Tuhan kami, Tuhan kalian. Rabbun. Rabbuhu, Tuhan dia, Rabbuhum, Tuhan mereka, Rabbuka, Tuhan kamu, Rabbi, Tuhan saya, Rabbukum, Tuhan kalian, Rabbuna, Tuhan ya. Disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 971 ya. Kata ganti terkait ya. Di materi baru ya, kita akan membagi materi itu menjadi bagian-bagian dengan durasi 1 menit atau lebih sedikit ya. Jadi setelah setiap bagian kita bisa berhenti sebentar, kemudian mempraktekkan dengan teman kita ya. Maka dengan cara ini kita akan mempelajari semuanya dengan mudah ya. Semua aktivitas ini ya di pelajaran yang baru ini nanti kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 30 menit saja. Pelajaran hari ini di tata bahasa pada malam hari ini adalah bentuk feminim. Ya, kita akan mempelajari bentuk feminim dan jamaknya. Seringkali feminim adalah apa? Artinya perempuan. Ya. Kalau dalam bahasa Arab mu'annas, ya, artinya apa itu? Kaidahnya mu'annas, benda-benda yang mu'annas. Tetapi kita tidak menggunakan bahasa Arab, cukup kita pahami dengan bentuk feminim, ya, perempuan, ya, bentuk tunggal maupun bentuk ya. Pelajaran yang pertama kita sudah mempelajari huwa. Huwa artinya ibu-ibu? Dia perempuan. Huwa. Huwa dia. Iya. Kemarin belajar ya. Dia ya, dianya tapi maskulin ya. Huwa dia laki-laki ya. Huwa dia laki-laki.
Sedangkan hiya ya, kalau gerakannya ya ini cara gerakannya. Kalau huwa itu kita menggunakan satu jari kemudian menunjuk ke arah kanan. Ya, huwa dia laki-laki, dia maskulin. Kemudian kalau hiya kita menggunakan jari kiri kita, kemudian kita menunjuk ke arah kiri. Ya, hiya dia perempuan. Ya. Iya. Huwa dia. Dia laki-laki, Dia laki-laki. dia perempuan. Huwa. Paham ini? Ya Allah. Ini. Huwa dia. Huwa dia Huwa laki, dia. hiya dia perempuan. Dia. Iya. Dipraktekkan 2 kali. 5 kali. Huwa Dia. Dia. Huwa Huwa dia laki-laki. Dia perempuan. Huwa dia laki-laki. Dia perempuan. dia laki-laki. laki, Iya, dia perempuan. huwa dia laki-laki, Dua dia Perempuan. Huwa laki-laki. hiya Huwa dia laki-laki. Dia Dia perempuan. perempuan. Dia laki-laki. Iya, dia perempuan. Allah paham ya? Ya Allah. Kemudian bentuk maskulin ke feminim, ya bentuk maskulin ke feminim cukup kita menambahkan tak marbutoh. Ya, tak marbutoh ini tandanya bulatan, kemudian ada titik 2 di atas. Ya, di akhir ketika kita berhenti, ya bacaannya menjadi hah, ya ya muslimah, muslim menjadi karena muslim maskulin ketika menjadi feminin menjadi muslimah. Muslim, Muslim. muslim. Muslimah. Muslim. Adalah satu orang muslim. Ya, muslimah adalah ya satu orang Itu orang perempuan. Sama. orang perempuan. Muslimah. Kemudian mukmin menjadi Mukmin. Mukminah. menjadi Orang mukmin mukminah. laki-laki. Solih Mukminah. Orang mukmin menjadi solihah. Ya, solih. jadi Solih. solihah. Ya. Saya bacakan bentuk maskulinnya, ibu-ibu yang bentuk femininnya. Ya. Muslim, Muslimah. muslimah. Mukmin, Mukminah. nah, solih, Solihah. muslim, Muslimah. mukmin, Mukminah. solih. Solihah. Jadi cukup dengan menambah tak marbutoh. Nih. Kemudian pelajaran yang kedua ada percakapan. Ya. Kita masukkan di dalam percakapan. Ya. Huwa muslim, hiya muslimah. Huwa muslim, Dia Muslim. hiya Dia muslimah. Muslimah. Ya. Huwa Dia mukmin. dia Dia mukminah. dia solih. Solih, Solih. hiya. Dia solihah. Solihah. Ya. Jadi huwa muslim, dia muslim laki-laki, dia laki-laki muslim, dia muslimah, dia perempuan Perempuan. muslim. Ya, perempuan Muslim. muslim. Huwa mukmin, dia laki-laki mukmin, dia mukminah, perempuan. Mukmin perempuan. Huwa solih, ya dia orang yang baik laki-laki, Laki-laki. dia solihah, Yang solihah. ya perempuan yang Perempuan baik-baik. saya sebutkan bentuk maskulinnya, ibu yang menyebutkan bentuk feminimnya, ya. Huwa muslim, Dia Dia muslimah. 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 Huwa mukmin, Dia Dia mukminah. 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 Huwa solih, Dia solihah. huwa muslim,
Iya, muslimah. Huwa mu'min. Iya, mukminah. Huwa sholih. Iya, sholihah. Nah, ya, alhamdulillah. Oke. Paham nggih? Nak sini. Insyaallah. Kemudian yang ketiga, sekarang kita mempelajari kata ganti dia, ya. Kata ganti dia untuk maskulin dan feminin, ya. Kata ganti dia untuk maskulin dan feminin, ya. Contohnya adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Maka hukumnya ini adalah dia. Dia laki-laki. Ya. Dia Aisyah radhiyallahu Anha. Aisyah radhiyallahu anha. Hanya ini adalah artinya dia perempuan. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah dia laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha. hanya ini adalah dia perempuan. Ya. Bisa dipahami? Bisa, insyaallah. Ya. Dalam kalimat biasa seperti ini. Ya. Kita praktekkan. Rabbuha, ya, artinya Tuhan dia. Perempuan. ya. Dinuha, agama dia perempuan. Kitabuha, Buku dia perempuan kita. Ucapkan bahasa Arabnya, ibu-ibu yang mengartikan ya bahasa Indonesianya. Rabbuha, Tuhan dia perempuan. Ya, perempuan. Dinuha, agama dia perempuan. Perempuan. Kitabuha, Buku dia perempuan. Buku. Kemudian bentuk maskulin feminim. Ya. Bentuk feminim. Ya. Laki-laki dan dia perempuan. Rabbuhu, saya sebutkan bentuk maskulinnya, ibu-ibu yang menyebutkan bentuk feminimnya. Rabbuhu, Rabbuha. ya. Dinuhu, Kitabuhu. Kitabuha. Kalau saya balik, Rabbuha bentuknya, Rabbuhu. Dinuha, Dinuhu. Kitabuha. Kitabuhu. Ini bentuk maskulin dia untuk dia laki-laki dan bentuk dia untuk feminim. Nah. Kemudian ini tempat akan dalam percakapan. Nah, kita sudah belajar man, ya. Artinya apa? Man siapa? Siapa? Ya. Rob artinya Tuhan. Tuhan. Ha artinya Dia. dia apa? Perempuan. Dia perempuan. Perempuan. Wah. Berarti man robbuha. Artinya Rabbuha Allah. apa? Man rabbuha. Dia perempuan. Dia perempuan. Man robbuha artinya siapa Tuhan Siapa? perempuan. Dia perempuan. Jawabnya apa? Robbuha. Rabbuha. Oh, sebenarnya bisa Robbuha Allah, tapi untuk memudahkan latihan dibaca Robbuha. Tuhan saya. Tuhan Allah. Dia Tuhan perempuan. dia, perempuan Allah. Kemudian kita kemarin juga sudah belajar ma. Artinya apa ma? Apa? Benar nggak apa? Apa? Ya, apa? Din artinya Agama. agama, sama satunya kemarin apa artinya? Jalan. Adin. Adin. Agama.
agama, bisa diartikan agama Islam, satunya hari pembalasan. Ya, hari pembalasan. Nah, ha artinya dia perempuan. Jadi madinuha apa agama Dia perempuan? perempuan. Jawabnya dinuha 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 al-Islam. Islam. Agama dia perempuan al-Islam. Al-Islam. Ya. Agama dia perempuan Kitabuha apa? Kitabnya dia perempuan. Ya. Maka kitabuha Kita Tuha Al-Quran. dia perempuan. Quran. Praktekkan, saya yang bertanya, ibu-ibu yang menjawab. Man rabbuha? Rabbuha Allah. Rabbuha Allah. Madinuha? Dinuha Al-Islam. Dinuha al-Islam. Ma kitabuha? Kita Tuha Al-Quran. Rabbuha Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu, sampai sini. Dan yang kelima, pelajaran yang tentang jamak untuk feminim. Ya. Jadi, cara membuat bentuk jamak feminim, ya, jamak untuk feminim. Jadi dengan cara cukup menambahkan alif sama ta, ya, akhir kalimat. Ya, contohnya jamaknya feminimnya muslimah, ya, seorang muslimah, maka jamaknya menjadi muslimat. Selamat. Muslimat, ya, itu orang-orang muslim, muslimah, orang-orang muslimah. Orang-orang Muslim. Mukminah, ya, menjadi Minat. mukminat, orang-orang perempuan. Sholihah menjadi Solihat. sholihah. Jadi muslimah menjadi muslimat, mukminah menjadi mukminat, Minat. sholihah jadi sholihah. Solihat. Jadi kalau muslimah ya satu orang muslimah. Kalau muslimat berarti ya orang-orang muslimah. Saya sebutkan bentuk tunggalnya feminim. Ibu-ibu yang menyebutkan bentuk jamaknya feminim, ya. Muslimah, muslimat muslimah, ya. Mukminah, mukminat Minat. sholihah, Solihat. sholihah. Ya. Jadi tadi mengerti ibu-ibu, untuk membuat jamak feminim hanya cukup tambahkan alif sama Alif. ya. Jadi contohnya muslimah menjadi muslimah, mukminah menjadi mukminat, sholihah menjadi sholihah. Ini ada kuis. Ya. Pikirkan dulu baru dijawab. Ya. Pikirkan dulu. Rabbuhum nanti artinya apa dengan menunjukkan gerakan tangannya. Ya. Artinya apa? Kemudian bersamaan dengan gerakan tangannya. Tuhan. Kemudian dinuhu dan robbuha. Ya, bahasa Arabnya Ibu nanti yang mengartikan dan tunjukkan tangannya. Robbuhum Tuhannya Tuhan mereka. dan mereka ya, betul beda ya. Robbuhum Tuhan Dan mereka. dinuhu agama Tuhan dia laki-laki. dinuhu agama dia Agama dia laki-laki. buha robbuha Tuhan Tuhan mereka perempuan. Tuhan siapa? Tuhan siapa? perempuan Nah, robbuha Tuhan dia perempuan. Tuhan mereka ya. Dinuhu Tuhan agama dia perempuan. laki-laki. Agama dia.
dia perempuan. Ya. Kemudian ini satu lagi, ya. Coba dipikirkan, ya, pikirkan dulu, kemudian ucapkan bahasa Arabnya sambil tunjukkan tangan ketika bilang. Ya. Buku kami. Gerakannya gimana? Bahasa Arabnya apa? Kita buna. Ini Masya Allah. Kitabuna. Kita buna. Ya. Kita buna. Buku kami. Nah, kemudian agama mereka. Nah, Masya Allah. Dinuhum. Ya, betul. Ya, agama mereka. Alhamdulillah, Ibu sudah bisa mengartikan kan? Guna. Pelajaran kita ya di tempat ini ya, di tata bahasanya diingat-ingat kita sudah mempelajari bentuk feminim ya, bentuk maskulin sudah di pelajaran kemarin, kemudian menjadi bentuk feminim baik bentuk tunggal maupun bentuk jamak ya, feminim bentuk. Ini tips ya, tips. Sebelumnya kita telah melihat bahwa suara, ejaan, cerita, bau, gambar, video, perasaan dan sebagainya itu dapat menciptakan banyak kilatan ya, banyak kilatan dalam otak. Maka semakin banyak kilatan yang kita buat ya, maka semakin mudah untuk menghafal. Nah, kita ulangi ini. Suara, ejaan, cerita, bau, gambar, video, perasaan dan sebagainya itu bisa menciptakan banyak kilatan dalam otak kita. Banyak kilatan Anda buat ya, semakin mudah kita untuk menghafal. Semakin mudah memeliharanya untuk waktu yang lama. Maka dengarkan, ya, buatlah kilatan, maka buatlah kilatan untuk belajar Al-Quran. Ya. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, bayangkan, bacakan dengan penghayatan, mengingat konteks, interaksi dengannya, dan seterusnya. Ya. Jadi, mari kita banyaknya kilatan belajar Al-Quran. Ya. Maka gunakan juga gerakan 7 gerakan, ya, 7 gerakan kilatan atau 7 kilatan tadi, ya. Dengarkan, perhatikan, pikirkan, ucapkan, tunjukkan, lakukan, rasakan, lakukan bersama, ya, secara bersama. Ya. Jadi, dalam pembelajaran ini sekali lagi jangan tanggung-tanggung untuk mempraktekkan, ya, mengucapkan, mempraktekkan, karena bahasa Arab itu kalau tidak dipraktekkan nanti kita nggak terbiasa, ya, harus dipraktekkan, dihafal, ya, sehingga ketika kita bertemu kosakata yang itu, insya Allah kita sudah terbiasa, ya, baik mendengar, mengucapkan, ya, sehingga kita bisa langsung klik tahu artinya. Ya. Jadi, alhamdulillah di akhir pelajaran keempat ini kita telah belajar sebanyak 40 kosakata, ya, 44 kosakata yang terdapat di dalam Al-Quran dan hampir 15.387 kali. Jadi baterai itu yang kemarin itu kosong, benar-benar kosong, ya. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah terisi sekitar 15.000 ya watt, ya, 15.000 lebih, ya, kosakata. Ya. Kalau itu bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, nanti bisa di ya, akan kita share
materinya, sehingga ibu-ibu bisa mengulang kembali. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang kelima, ya. Kita sudah Al-Fatihah, untuk Al-Fatihah alhamdulillah ya, ta'awud dan Al-Fatihah sudah selesai. Nanti bacaan adzan, ya. Banyak kosakata itu, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada si acara yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakumullah kepada Ustazah Erlin yang sudah membagi ilmunya nggih di pertemuan keempat ini. Luar biasa. Pesertanya juga alhamdulillah bertahan dari awal hingga akhir. Semoga apa yang bisa kita pelajari hari ini ya bisa kita praktekkan ulang dan kita bisa berjumpa kembali nanti di hari Rabu depan insya Allah. Ya kan. Sudah semakin malam, bisa kita cukupkan. Namun sebelumnya kita doa dulu ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Mohon maaf kalau khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.